saya akan hadapi orang seperti itu. Maka itu gereja-gereja besar takut kalau ngundang saya. Saya akan periksa perpuluhannya untuk siapa. Uang diakonia untuk siapa? Mereka bangga punya uang diakonia jutaan. Tapi ada jemaatnya mau operasi kakinya. Belum lama saya ketemu. Tuh bayar 700.000 nggak dikasih. Lalu ibu itu datang kepada saya. Saya telepon pendetanya. Lalu alasannya, aduh berarti saya kelewatan. Ya kenapa kamu nggak ngurus jemaatmu? Itu gereja kaya. Hanya 700.000 ini janda. Bukan saya nggak mau kasih. Untuk minta uang diakonia rapat dulu. Ya keburu mati nih orang. Rapat dulu. Kurang ajarnya para pengurus gereja yang kaya itu sejahat itu. Saudara. Dengar anak-anak Tuhan. Laporkan kalau ada pendeta dengar saya akan hadapi. Kalau pendetamu sudah kaya. Jangan ke situ perpuluhannya. Kasih ke tempat lain. Katakan amin. Mengapa orang-orang kaya dibodohi oleh para pendeta-pendeta kaya itu? Lalu ada pendeta yang sampai hati menelpon jemaatnya, mana perpuluhanmu? Kurang ajar pendeta ini. Dan kalau saudara di gereja seperti itu, keluarlah. Karena pendeta itu nggak ngurus saudara, cuma ngurus duitnya saja. Saya punya bukti-bukti untuk bicarakan kebenaran. Kenapa sudah kaya diberi terus? Coba mikir baik-baik, betul? Kalau sudah kaya kasih yang lain. Supaya pemerataan ada di negeri ini. Berkali-kali Paulus berkhotbah dalam 2 Korintus 8. Supaya ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Ada pendeta yang mengancam jemaatnya. Kalau kamu nggak memberikan perpuluhan, kamu kena kanker. Usahamu bangkrut, kamu terkutuk. Katakan balik kena kamu sendiri. Katakan begitu. Mana ayatnya? Kalau jemaat nggak memberi perpuluhan pada pendeta yang kena kutuk, mana ayatnya? Cepat catat yang suka dibohongi pendeta. Ulangan 26 ayat 11. Baca ayat itu. Perpuluhan bukan gembala yang membagi, tapi yang punya perpuluhan. Ulangan 26 ayat 12, saudara. Silakan. Justru saudara yang punya perpuluhan, yang berhak membagi kepada 4 kelompok orang. Nanti 4 kelompok itu kita akan bahas bisa-bisa. Ulangan 26 ayat 12, saudara. Panitia, saya minta rekaman khotbah saya yang pertama tadi. Saya tuh belum pernah khotbah tadi itu, saudara. Baru hari ini saya khotbah. Kalau tidak ada tulisan Ibu Joyce Jones, saya akan sampaikan firman itu. Itu sebabnya kita harus mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Ayub 22. Saudara, akhir 70-an, Tuhan wahyukan saya kebenaran ini. Saya memang sampai hari ini masih sulit mengatakan. Tapi ini firman. Ternyata Ayub punya daftar kesalahan. Ini yang buat saya kaget. Ayub 22. Ayub itu ternyata punya daftar kesalahan. Ketika saya dapat ini pertama kali, saya bergumul berbulan-bulan. Karena Tuhan sendiri mengatakan memuji Ayub di pasal 1. Tapi kenapa pada akhirnya kita menemukan daftar kesalahan Ayub? Ketika Elifas, orang dari Teman, menjawab, ayat 1 saya akan mulai baca. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Tuhan? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Celaka ini, saudara. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau ada keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu Ayub akan Tuhan, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Ternyata bukan juga. Bukankah, nah, di mata teman-temannya, Ayub ini ternyata ada kesalahan. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Roh Kudus, wahyukan ini kepada gerejamu di Indonesia. Supaya orang-orang kaya bertobat dalam nama Yesus. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Siapa yang masih merentenkan uang bertobat? Baik suami saudara maupun saudara sendiri. Ini dosa Ayub menerima gadai dari saudara-saudaranya. Dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Nanti kita akan hubungkan ayat berikut dengan ratapan 4 tadi, saudara. Jadi Ayub itu ternyata seperti ini. Jujur orang-orang kaya. Kalau saudara tahu ada saudaramu yang miskin susah dan mau berhutang.
Karena ke bank pasti nggak mungkin, karena nggak punya anggunan. Lalu saudara sudah beri bunga tinggi, lalu saudara tahu orang ini punya tanah. Dengan motivasi kalau aku beri utang dia dan nggak bisa bayar bunga sekian, nanti tanahnya aku ambil. Jahat engkau. Perhatikan yang suka membungakan uang dalam nama Yesus. Ayat 7. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Padahal kau punya air. Jangan pura-pura, wah itu untuk cucu saya. Wah itu nanti untuk menantu saya. Padahal kau punya. Kalau jatah itu belum kepakai untuk mantu dan cucu, ya bagikan kepada orang yang butuh hari itu. Nah gak ada yang amin, ketahuan pelitnya. Saya ulangi lagi, pura-pura ngantuk, awas kamu. Dalam nama Yesus. Kalau saudara punya jatah untuk menantu atau cucu, tapi belum dipakai, dan ada orang yang berikan dulu. Orang itu haus. Amin kan? Orang itu haus. Seharusnya di negeri ini gak perlu ada orang miskin. Kalau orang Kristen mentaati hukum kasih ini. Betul? Gak akan ada orang miskin di negeri ini. Saya cuma cerita, biarlah kemuliaan bagi Tuhan. Kami cuma hidup berdua kok saudara. Cuma 2 orang, 1 kamar cukup. Saya bersyukur punya istri yang barangnya gak banyak. Jadi kalau kami kemana-mana gampang sekali. Sungguh saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Yang kenal istri saya tahu begitu saudara Nadi. Saya ini justru senang kalau istilah lihat perempuan dandan saya senang. 3 bulan kami menikah saya ribut dengan dia hanya karena perhiasan. Saya bilang saya bisa beli untuk kamu. Dia jawab masalahnya bukan bisa beli, saya tuh nggak suka pakai. Luar biasa. Ada banyak perempuan, maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong, ampuni saya Tuhan ampun. Kalau nggak pakai alat make up luar negeri jerawatan. Istri saya enggak itu. Maka itu saya bisa hemat karena istri saya bukan istri mahal. Sepatu juga begitu, enggak ada merek luar negeri. Karena kami bisa beli. Dia bilang enggak. Luar biasa. Justru masalah pakaian, tanya istri saya yang rewel dan saya cerewet. Saya paksa dia yang ini. Dia bilang enggak mau. Luar biasa. Saudara, kami disuruh beli rumah di banyak tempat. Di kota Pontianak kami punya 2 rumah. Kami tinggalkan anak-anak Dayak dan anak-anak Tionghoa. Di Gorontalo kami punya 1 rumah. Di Kendari kami beli 2 rumah. Anak-anak Muna, anak-anak Tolaki kami asuh di sana. Kami kontrak rumah. Barusan ini kami beli tanah di Batu Raja, Sumatera Selatan. 5.000 meter persegi. Kami ingin menolong orang-orang sana untuk bercocok tanam. Saya kontrak rumah di Lampung. Di Manado ada rumah kontrakan juga. Di Jogja. Saya harus daftar dulu di mana lagi. Timika, Nabire, Manokwari, Biak, Wamena. Kalau dipikir gila itu orang. Cuma perlu beli rumah banyak. Karena saya ingin menampung banyak orang yang gak punya rumah. Maka itu kalau kita punya, saudara jahat, ada orang haus kita gak beri minum. Yang berikut, kenapa Ayub salah? Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Saudara, saya radikal dengan firman Tuhan. Saya punya prinsip, istri saya sampai heran lihat itu. Ketika baru menikah dia lihat cara hidup saya, dia heran. Kalau ada maling masuk ke rumah kami, saya nggak akan pernah teriak maling. Begitu maling masuk, ini anugerah Tuhan. Karena apa? Cari jiwa susah yang datang sendiri. Maka saya akan bicara dia. Hei, kamu dengar, neraka masih buka. Kalau kamu maling, kamu masuk neraka. Tapi kalau kamu minta baik-baik, aku beri kamu selamat. Milih yang mana? Malingnya pasti bingung. Saya akan ajak duduk dia, saya akan ajak bicara. Kamu butuh apa? Kamu periksa. Kalau di rumah kami ada yang bisa kamu bawa, kamu bawa. Tapi harus minta. Jangan curi. Oh, saya akan injili dia habis. Sudah dapat barang dia minta, saya tanya, kamu sudah makan atau belum? Saudara, itu hati saya. Karena ini manusia yang perlu Yesus juga. Amin. Janjinya kalau maling masuk teriak, awas kamu. Dalam nama Yesus. Ajak ngomong baik-baik. Setelah dia makan, saya nggak suruh pulang. Saya bilang cukup. Kalau perlu lagi kamu balik. Asal kamu minta, saya akan kasih kamu. Saudara, maka saya ajak dia berdoa sebelum pulang. Saya akan berkati dia, saya akan doakan. Pasti dia bingung pulang itu. Saya ini ketemu siapa malam ini? Inilah kasih. Katakan amin. Kalau kita cuma pinter nyanyi kasih tapi gak praktek, munafik kita. Inilah firman Tuhan
yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.